kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lihat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Allah yang tidak berbohong. Wah, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kebohongan. Bahkan ada suami yang membohongi istrinya, ada istri yang membohongi suaminya, ada orang tua yang membohongi anak-anaknya, ada anak-anak yang membohongi orang tuanya, dan dalam pelayanan kadangkala ada orang saling membohongi. Tapi satu yang kita percaya, Allah tidak pernah berbohong. Haleluya. Mazmur 89 ayat 31 sampai 38. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Kalau kamu salah, kamu ditegur. Kamu salah, kamu dihukum. Kamu salah, bahkan kamu dihajar oleh Tuhan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, aku hajar, aku tegur, relakan dirimu, dan bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan. Tapi satu hal, Ayat 34 bilang, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tetap mengasihi kamu, aku tetap memberkati kamu, aku tetap menuntun kamu, aku tetap membela kamu. Haleluya. Ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. makanya walaupun kita tidak setia dengan perjanjian Tuhan, Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya dengan kita. Wow, saudaraku, tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tidak ada alasan untuk hidup kompromi dengan dosa. Karena dosa justru menghancurkan kita, dosa justru menyengsarakan kita. Tetapi apapun yang terjadi, betul kadang-kala karena kesalahan kita dipukul oleh Tuhan. Kita ditegur Tuhan, kita dididik Tuhan, bahkan kadang-kala kita harus dihajar oleh Tuhan. Tapi satu hal yang kita yakini, kasih Tuhan tetap nyata. Kesetiaan Tuhan tetap kita rasakan. Ayat 36 dikatakan, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. kadangkala kita sudah luka dalam hidup kita, terlalu banyak dibohongi, terlalu banyak didustai. Sehingga kita nggak bisa lagi memegang perjanjian Tuhan, karena kita pikir, wah jangan-jangan Tuhan juga meninggalkan perjanjiannya. Tuhan juga tidak menepati perjanjiannya. Tapi ini yang saya mau katakan, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Aku tidak akan berbohong, kata Alkitab. Ayat 37, anak cucuku akan ada untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi setia di awan-awan. Wow, haleluya. Saudaraku, di akhir zaman ini saya catat kebohongan dan dusta telah dianggap menjadi dosa biasa. Telah dianggap sesuatu yang normal. Bahkan dianggap ya namanya hidup pendeta. Kalau kita terlalu jujur-jujur aja sih susah maju.
Jadi kadang-kala dusta, kebohongan sudah dianggap salah satu trik atau cara untuk kita keluar dari masalah. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu berbohong, kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Karena iblis adalah bapa dari segala dusta. Iblis adalah bapa dari segala kebohongan. Meskipun berat. Alkitab berkata, katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Lebih daripada itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan mencari bukan hanya orang-orang yang hatinya bersih, tapi yang juga mulutnya bersih. Tidak menyimpan kebohongan. Kebohongan bukan dosa kecil. Kebohongan saya sebut adalah ibu dari segala dosa. Kalau kita udah bisa berbohong, maka kita akan berbuat dosa apa saja. Karena dosa apa saja ujung-ujungnya membutuhkan kebohongan. Orang berzina misalnya, ujung-ujungnya pasti berbohong sama istrinya, berbohong sama suaminya. Orang minum mabuk, judi, ujung-ujungnya berbohong sama pendetanya, berbohong sama orang sekitarnya. Orang mencuri, ujung-ujungnya berbohong. Orang korupsi, ujung-ujungnya berbohong. Orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, ujung-ujungnya berbohong. Makanya saya sebut, kebohongan adalah ibu dari segala dosa. Orang kalau sudah mulai berani berbohong, maka berpotensi untuk melakukan dosa apa saja. Tapi kalau orang sudah mencegah dirinya dari berbohong, karena tidak ada satu dosa pun yang bisa sukses tanpa kebohongan. Jadi kalau kita sudah mendisiplin diri kita untuk tidak berbohong, maka kita bisa terhindar dari berbagai dosa dalam kehidupan kita. Saya pelajari pemimpin-pemimpin hari-hari ini bahkan berbohong. Orang-orang tua kadang-kadang berbohong sama anak-anaknya. Dunia ini penuh dengan berbagai kepalsuan, kebohongan, dan dusta. Namun Allah kita adalah Allah yang tidak berbohong. Dan karena Allah yang tidak berbohong, maka Allah juga menuntut kita, mengarahkan kita, mengajar kita untuk belajar jujur dan tidak berbohong. Nah, saya pelajari di sini. Apa maknanya buat kita? Apa kekuatannya, apa pelajarannya buat kita? Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berbohong, yang pertama berarti kita dapat tetap teguh memegang janjinya. Walaupun kita kadang-kala pikir janji-janji Tuhan terlalu tinggi, kadang-kala pendeta terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Misalnya begini, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Sebagian kita berkata, aduh kayaknya gak mungkin dah suami saya keras. Gak mungkin deh ayah saya terlalu keras pendeta. Kayaknya gak mungkin bisa bertobat. Lalu meninggalkan keyakinan, kepercayaannya. Lalu kebiasaannya pada dukun-dukun. Lalu bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kadang-kadang membatasi kuasa Allah dengan logika dan perasaan kita. Kita lupa siapa Allah yang kita sembah. Allah kita ahli dalam mengadakan hal-hal yang luar biasa. Allah kita ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tinggal kuncinya adalah kita punya iman gak? Allah kita tidak pernah berbohong. Semua firman yang disampaikannya tidak pernah berbohong. Satu kali orang memberi kabar kepada Yesus, sahabat yang kau kasih yakni Lazarus sakit dan hampir mati. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi apa yang terjadi? Yesus sengaja 3 hari tinggal di situ. Hari keempat baru dia datang. Tetapi yang terjadi, Lazarus mati. Saya percaya semua orang tersinggung, kecewa, marah. Apa ini? Katanya Mesias. Katanya tidak akan mati. Buktinya mati. Dan dia sengaja datang terlambat. Apa ini? Saya percaya itu mendatangkan banyak kekecewaan. Makanya waktu Yesus datang, saudara-saudara Lazarus sudah skeptis. Langsung berkata kepada Yesus, seandainya kau datang tepat pada waktunya, saudara kami tidak akan mati. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Aku akan membangkitkannya. Mereka udah skeptis. Ya, dia akan bangkit nanti. Pada saat hari kebangkitan orang mati. Sehingga kesana Yesus sudah gak bisa berbicara lagi pada mereka. Yesus datang ke kuburan. Tiba-tiba Yesus berdiri depan kubur itu. Dan berkata, Lazarus keluar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apa yang dia firmankan terbukti. Lazarus keluar.
Ini mengajar kepada kita. Janji-janji Tuhan. Karya Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Jauh lebih dari logika kita, jauh lebih dari perasaan kita. Karena itu kita harus mendisiplinkan hidup kita. Kita hidup bukan hanya sekadar dengan logika. Logika harus kita pakai. Tapi iman juga harus kita pergunakan. Perasaan harus kita pakai. Tapi iman harus di atas segala-galanya. Karena di atas logika, di atas perasaan ada iman. Karena logika dan perasaan bisa berubah. Tapi iman kepada Tuhan adalah kepastian bahwa dia tidak pernah gagal. Jadi bukan iman pada keyakinan kita, bukan iman pada perasaan kita, bukan iman pada perhitungan kita. Tapi iman pada apa yang Tuhan sudah janjikan. Karena iman pada apa yang Tuhan janjikan, itu akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari ketika Allah tidak pernah berbohong. Apa yang harus kita sadari? Kita harus selalu meneladaninya. Artinya adalah waktu Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Waktu kita dilahirkan kembali. Kita bukan dilahirkan kembali oleh darah dan daging. Tapi kita dilahirkan dengan roh dan firman. Berarti kita mengenakan DNA ilahi. Apa artinya DNA ilahi? Kristus menjadi yang sulung. Dan kita harus meneladani Kristus. Kita harus menjalani jalan kehidupan Kristus. Ketika Allah tidak pernah berbohong. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga harus berjuang menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang-orang yang mengatakan ya di atas ya, mengatakan tidak di atas tidak. Lalu mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi kalau saya berbohong bagaimana? Kalau berbohong cepat bertobat. Cepat minta ampun sama Tuhan, cepat bereskan dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita mulai mendisiplin diri kita. Kalau jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Lalu berjuang lagi, berjuang lagi. Jangan hanya berpikir, ya wajarlah, normal lah. Jangan mengiyakan dosa-dosa kita. Tapi bereskan. Sehingga makin hari kita makin disempurnakan. Karena saya percaya suami yang jujur membanggakan istrinya. Saya percaya istri yang jujur membanggakan suaminya. Saya percaya anak-anak muda yang jujur adalah anak-anak muda yang luar biasa. Izinkan saya mengingatkan anak-anak muda. Kalian kalau cari pasangan teman hidup, jangan cuma lihat cantiknya. Jangan cuma lihat gantengnya. Jangan cuma lihat, wow sudah mapan dia pendeta. Saya cuma mau ingatkan buat saudara. Kalau dia tukang bohong, kalau dia suka berdusta, secantik apapun dia, seganteng apapun dia, makan tuh ganteng, makan tuh cantik, engkau pasti akan dikecewakan. Karena orang kalau dasarnya suka berbohong, satu saat pasti akan berkhianat. Tetapi kalau orang dasarnya jujur, mungkin dia nggak ganteng-ganteng amat, mungkin dia nggak cantik-cantik amat, tapi orangnya jujur. Wah, yang repot adalah udah nggak ganteng, udah nggak cantik, tukang bohong lagi. Iya kan? Dan itu juga berarti kalau saudara ingin menjadi pasangan yang dihargai, ingin menjadi pasangan yang dihormati, ingin menjadi pasangan yang berkualitas, jangan hanya mencari orang yang jujur, tapi menjadi orang yang jujur. Karena dengan menjadi orang yang jujur, kita akan menjadi pasangan yang berkualitas. Dan kita berpotensi untuk membangun hubungan yang berkualitas. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama apa maknanya bahwa Allah tidak pernah berbohong? Yang pertama, kita dapat tetap teguh memegang janjinya. Yang kedua, kita harus selalu meneladaninya. Menjadi orang-orang yang jujur yang dapat dipercaya. Yang ketiga, kita harus selalu berani untuk menyerahkan hidup kepadanya. Loh, dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah berdusta. Berarti dia dapat kita andalkan dalam hidup kita. Makanya Alkitab ajarkan kepada kita. Biarlah Tuhan menjadi gunung batu kekuatan kita. Biarlah Tuhan menjadi kota benteng kita. Dan kita tidak akan goyah. Kenapa? Tuhan tidak pernah berbohong. Semua janjinya dapat kita percaya. Semua perintahnya dapat kita pegang. Segala sesuatu yang dia sudah firmankan akan terjadi dalam keseharian kita. Ketika Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya, itu akan terjadi. Berserulah kepadaku maka aku menyaut kepadamu, itu akan terjadi. Tinggal pertanyaannya, maukah kita tetap berseru kepada Tuhan? Maukah kita tetap hidup dalam kehendaknya? Maukah kita tetap berserah kepada Dia?
Karena dia yang paling bisa kita andalkan. Makanya Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan kita melihat mujizat. Dengan mengandalkan Tuhan kita akan selalu bersemangat. Dengan mengandalkan Tuhan kita makin hari makin kuat. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat apa yang mustahil buat manusia tidak pernah mustahil buat Allah. Haleluya. Dan yang keempat, apa maknanya bahwa Allah tidak pernah berbohong? Yang pertama, kita dapat tetap teguh memegang janjinya. Yang kedua, kita harus selalu meneladaninya, hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Yang ketiga, kita harus selalu berani untuk menyerahkan hidup kepadanya karena dia bisa kita andalkan. Dan yang keempat, yang terakhir, kita dapat bersuka cita untuk sesuatu yang belum kita lihat. Ada banyak orang bilang, saya lihat dulu, baru percaya. Tetapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang meskipun belum melihat, tetapi percaya. Itulah seni kehidupan ini. Kalau kita hanya baru bisa melihat, baru bisa percaya ketika kita melihat, hidup deg-degan terus. Hidup panik terus, hidup bingung terus. Sebagai hamba Tuhan, yang setiap hari kita bertemu di program Semangat Pagi ini, izinkan saya mengajar saudara, mengingatkan saudara, mengarahkan saudara. Allah kan tidak pernah berbohong. Allah kan tidak pernah berdusta. Allah kan bisa dipercaya. Boleh nggak walaupun kita belum melihat, kita belajar percaya. Karena Tuhan yang bisa dipercaya. Tinggal sekarang, how we manage our heart. Kadangkala engkau hanya terlalu stres. Sorry untuk bilang ini. Kadangkala engkau hanya terlalu overthinking. Dan kalau overthinking, terus kita biarkan. Lama-lama depression. Lama-lama itu memukul kejiwaan kita. Lama-lama itu menyerang tubuh kita dan mendatangkan berbagai penyakit. Boleh gak saya sebagai hamba Allah, yang setiap pagi bersama-sama saudara berdoa, bersama-sama saudara memberitakan firman, memuji, menyembah Tuhan bersama saudara. Boleh gak saya cuma ingatkan, Tuhan gak pernah berdusta. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan tuh bisa diandalkan. Boleh gak mulai hari ini? Walaupun kita belum melihat, kita belajar percaya. Dan sambil kita percaya, kita makin dekat sama Tuhan. Lalu belajar memperkatakan firman. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan. Aku percaya suamiku dijamah Tuhan. Aku percaya rumah tangga kami akan diberkati. Aku percaya anak-anakku akan dahsyat. Aku percaya hari depanku akan cemerlang. Aku percaya istriku akan menjadi penolong bagiku. Aku percaya Tuhan memberkati pekerjaanku. Aku percaya penyakitku akan disembuhkan. Aku percaya segala kutuk dalam hidupku sudah dibebaskan. Aku percaya hari depanku cemerlang. Aku percaya hidupku akan diangkat Tuhan dengan kemuliaan yang luar biasa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mungkin saudara orang yang berkata, saya suka overthinking dalam hidup saya. Saya suka mikirin yang jelek-jelek dalam hidup saya. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Meskipun saya belum melihat, saya harus belajar percaya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan bisa saya andalkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa Bapa dalam nama Yesus. Pertama-tama hamba berdoa buat setiap mereka yang punya masalah dengan overthinking. Karena terlalu banyak membiarkan pikiran-pikiran buruk menguasai. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Aku patahkan segala serangan iblis dalam pikiran. Mampukan kami memanage our mind. Memanage pikiran kami. Supaya hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar itu yang kami pikirkan. Turunlah kasih karunia Tuhan, turunlah kuasa Tuhan, turunlah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Tenanglah. Ada damai, ada sukacita, ada penyerahan. Karena Kristus dapat kami andalkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Allah tidak pernah berbohong. Kenapa kita anaknya suka berbohong? Boleh gak mulai hari ini kita belajar untuk jadi orang-orang yang jujur? Mungkin saudara berkata, ini kan dosa kecil pendeta. No.
Buat saya kebohongan adalah ibu dari segala dosa. Orang kalau bisa berbohong, maka dia berpotensi untuk menghalalkan segala cara. Lalu Yohanes berkata, iya ya. Walaupun sakit, saya harus berbicara kebenaran. Jika itu doa, saudara, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa, dalam nama Yesus. Taruh dalam hati, pikiran, dan jiwa kami bahwa kebohongan adalah dosa. Kalau kami hidup dalam kebohongan, iblis yang akan menjadi bapa kami. Karena itu di dalam nama Yesus kami patahkan segala roh kebohongan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami pada kebenaran, supaya kami mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang membawa berkat, kata-kata yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus, roh kebohongan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, tuntun kami dengan roh kejujuran dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku. Pastikan mulai hari ini bicara dalam kebenaran dan kejujuran. Mari kita tetap jadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita memancarkan kemuliaan Kristus. Haleluya. Saatnya kita ucapkan kalimat profetik kita, sama-sama bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Tetap puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita dengar sungguh menguatkan setiap kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini, itu terus kita pegang di dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang hari ini, kita terus mengimani untuk setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari terus kita datang kepada Tuhan. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita terus mengimani yang terbaik Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang butuh jalan keluar Tuhan bukakan jalan bagi setiap kita. Bahkan yang terbelenggu kita percaya Tuhan bebaskan kehidupan kita. Dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita hadapi saat ini, kita terus pastikan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Amin. Dia yang begitu baik bagi setiap kita. Dia yang terus melawat kehidupan kita. Bahkan seluruh keluarga kita terus dilindungi oleh Tuhan. Terus merasakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Setiap perkataan firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan, itu terus ada, terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini Tuhan kami percaya Tuhan, hari yang penuh berkat dalam kehidupan kami. Hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Mari nyatakan kepada Tuhan, katakan Yesus baik,
Yesus baik, baik buat saya. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kebaikan, ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, amin. Baik buat saya, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Katakan Yesus baik, baik buat saya. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.